Dari mana masker ini Abah? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalian lihat sendiri, kakek ini mengaku dia diberikan masker oleh Rasulullah SAW, teman-teman ya. Ketika ditanyakan oleh anaknya yang diyakini sebagai Ratu Adil, teman-teman. Jadi bapak ini punya anak. Nah, anaknya ini diyakini sebagai Ratu Adil, teman-teman. Nah, di video-video sebelumnya si kakek ini mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, teman-teman. Ini memang sudah sangat jauh tersesat mereka berdua ini, teman-teman. Sudah mengaku sebagai Imam Mahdi, kemudian dia mengaku jumpa dengan Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad memberikan dia masker, teman-teman ya. Astagfirullah. Jadi mereka ini tinggalnya di Lombok, teman-teman ya. Ini sudah banyak juga tersebar video-video mereka berdua ini yang sangat aneh-aneh sekali, teman-teman ya. Dan sampai saat ini pihak MUI belum juga mendatangi mereka ini, teman-teman ya. Dan kali ini mereka berulah lagi, teman-teman. Astagfirullah. Jadi seperti apa kelanjutan cerita dia mendapatkan masker ini, mari kita simak, teman-teman. Bagaimana ceritanya ketemu beliau secara fakta nyata? Pada suatu hari saya pergi ke kuburan, lalu saya membersihkan kubur itu. Nah, pada suatu hari kakek ini pergi ke kuburan lalu membersihkan suatu kuburan itu. Terus Waktu saya membersihkan kubur itu, lalu saya temukan batu merah putih. nah, ketika sedang dia bersihkan kuburan itu, lalu dia berjumpa dengan batu warna merah putih, teman-teman. Assalamualaikum. Nah, tiba-tiba ada orang yang memberikan salam, assalamualaikum, seperti itu ya. Okat dengan seorang hamba. Kata seorang di belakang saya. Nah, kata seorang di belakang bapak ini ya, si kakek tua ini ya. yang tidak dikenal ya. Ambil dengan kebahagiaan yang luar biasa. Masya Allah. Waalaikumsalam. Abah dari mana? Abah yang bilang begitu, yang bertanya sama beliau. Abah dari mana dan siapa nama Abah? Saya namanya Abdullah. Nah, dijawabnya Abdullah sama seorang yang tidak dikenal sama. Kalau dari kalimat Abdullah, Jadi bapak si kakek tua ini bertanya kepada orang yang tidak dikenal itu, Abah dari mana, namanya siapa, lalu orang itu menjawab, nama saya adalah Abdullah, seperti itu, teman-teman. Kalau dari kalimat Abdullah, ayo kita naik ke panggung sandiwara. Naik ke panggung sandiwara, ini bahasa orang zaman ya. Panggung sandiwara maksudnya ada apa namanya itu, seperti balai seperti itulah, teman-teman, di tempat perkuburan itu. Ada suatu kayak pendopo gitu di area kuburan itu. Akhirnya tidak berpikir secara panjang baginda Rasulullah. Nah, akhirnya tidak berpikir panjang Nabi Muhammad tadi, Rasulullah. Langsung naik ya di pendopo itu, warna hijau lagi pendoponya. Lalu dilihat tulisan Kayak panggung itu oleh baginda Rasulullah dengan senyum. Barang siapa mengenal diri, maka mengenal Allah. Tulisan di sana? Ya. Yang ada penulis itu. Barang siapa mengenal Allah, dia akan mengenal diri. Abah yang naruh di situ. Iya, dengan senyum. Jadi bapak ini mengaku dia ada menuliskan di balai pertemuan, mungkin di balai perkuburan itu, barang siapa mengenal Allah, dia akan mengenal diri ya. Ceritanya nih, bapak ini yang tulis di situ, lalu dibacakan oleh Rasulullah, teman-teman ya. Dengan senyum simpulnya Rasulullah. Dengan senyum simpulnya wajah Rasulullah, teman-teman. Subhanallah. Alhamdulillah atas kedatangan Dunia baginda besar bertemu dengan Nabi Muhammad secara nyata. Supaya anaknya langsung mengklaim ya, abahnya berjumpa dengan Rasulullah secara nyata. Luar biasa. Bertemu dengan Nabi Muhammad secara nyata. Supaya ada bukti pertemuan saya. Saya mohon apa saja yang ada pada Bapak Abdullah, saya minta. Belum tahu itu Nabi Muhammad dulu ya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Nah, jadi
supaya ada bukti perjumpaan mereka berdua ini, maka kakek ini meminta sesuatu kepada orang yang tadi teman-teman, yang dia mengaku saat itu dia belum mengetahui kalau itu adalah Nabi Muhammad. Seperti itu ya. Itu masker tadi teman-teman ya, masker. Akhirnya saya diberikan masker yang saya bawa ini. Iya, karena Abah minta apa saja yang bisa diberikan. Sebagai bukti saya bertemu ya. Akhirnya diberikan masker ini. Terus waktu pemberian masker apa kata beliau? Setelah saya terima masker. Nah, jadi sebagai bukti pertemuan mereka ini, si kakek tua ini meminta kepada Nabi Muhammad apa saja, meminta apa saja pemberiannya untuk sebagai bukti seperti itu. Tapi lalu Nabi Muhammad memberikan beliau ini masker yang dipegang oleh bapak ini teman-teman. Ini kan sudah sangat-sangat jauh hayalan kakek ini ya. Saya rasa ini bapak ini sudah pikun tingkat dewa seperti itu. Memang sudah habis pikunnya, itu sudah kelewat batas teman-teman ya. Tapi yang herannya teman-teman, si anaknya ini teman-teman, si anaknya ini yang digelar sebagai Ratu Adil ini oleh bapaknya, bukannya merawat bapaknya baik-baik ini supaya tidak berhalusinasi, malah membenarkan teman-teman. Malah dia ikut-ikutan menjadi orang stres. Dia meyakini apapun yang dikatakan oleh bapaknya ini teman-teman. Bapaknya mengatakan dia berjumpa dengan Nabi Muhammad, bla bla segala macam. Anaknya ini yakin 100% yakin teman-teman. Jadi si bapaknya pikun, si anaknya stres teman-teman. Yang saya lihat seperti itu. Bukannya dia merawat bapaknya dengan baik agar tidak terus berhalusinasi yang macam-macam seperti itu teman-teman. Jadi kalau begini, yang paling parah ini adalah anak si kakek ini sendiri teman-teman ya, yang semakin membuat ayahnya ini berhalusinasi makin jauh dan makin parah teman-teman. Ini sudah sangat berbahaya sekali teman-teman. Coba kita lanjut. Masker ini tolong diterima seadanya. Begitu ya kata beliau ya. Ya, bisa. Jadi kata Rasulullah, tolong ini diterima seadanya ya. Seadanya. Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita akan menyusun dulu cerita lengkapnya ya, kisah bertemunya Al-Mahdi, Imam Mahdi dengan Nabi Muhammad SAW di dunia nyata. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti itulah teman-teman yang kalian saksikan, bahwasanya memang sudah sangat jauh sekali ya. Anaknya menyebutkan pertemuan Imam Mahdi Al-Mahdi dengan Nabi Muhammad di dunia nyata. Artinya apa? Si anaknya ini meyakini, mengimani bahwasanya ayahnya ini adalah sebagai Imam Mahdi teman-teman, dan dia meyakini dirinya sendiri sebagai Ratu Adil, dan ini juga diyakini oleh ayahnya ini teman-teman. Kalau kita melihat di sini, ayahnya ini seperti orang yang sudah pikun dan anaknya ini seperti orang yang sudah gila teman-teman ya. Ayah sama anak bermasalah teman-teman. Di video-video saya yang lain, bahkan si anaknya ini tidak segan-segan menantang MUI teman-teman. Kalian boleh cek nanti di video-video sebelumnya teman-teman. Dan bagi kalian warga Lombok, coba tolong coba didatangi orang ini, dilihat kesehariannya seperti apa, di rumahnya seperti apa. Dan ini untuk kita berjaga-jaga agar pemahaman-pemahaman mereka ini tidak disebarluaskan. Saya tidak tahu di lapangannya seperti apa, tapi di medsos mereka sudah menebarkan hal ini teman-teman. Jadi intinya di sini, cerita yang diceritakan oleh kakek itu tadi semua itu adalah omong kosong teman-teman. Jangan dipercaya ini adalah halusinasi kakek tersebut, dan dikuatkan oleh anaknya yang seperti orang stres atau orang gila ini teman-teman ya. Dan ini juga termasuk pelecehan terhadap Rasulullah ya teman-teman ya. Dia mengatakan dia berjumpa dengan Rasulullah, lalu Rasulullah memberikan dia hadiah masker. Ini sudah sudah sangat-sangat di luar nalar ya, sudah sangat-sangat jauh dari kewarasan ya teman-teman. Baik teman-teman, cukup di sini dulu perjumpaan kita. Kalau ada umur panjang kita jumpa di video selanjutnya. Oke, dunia sementara akhirat selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.